Benar Tuhan, betapa ajaibnya, betapa mulianya anugerah-Mu. Dan itu yang kami ungkapkan melalui pujian yang barusan kami nyanyikan. Tidak hanya sekedar kami ungkapkan melalui pujian ini, tetapi betul-betul kami mengalami bahwa betapa ajaibnya, betapa indahnya Engkau dalam hidup kami, sehingga Engkau mau mencari kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kesempatan di minggu terakhir ini. Kami sekali lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami semua akan menyediakan waktu ini, membuka hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan dan berbicara kepada kami sekalian. Tidak terkecuali anak-anak, orang tua, remaja, pemuda. Kami siap untuk menyambut firman, karena kami suka akan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan ini. Urapi dia, penuhi dengan kuat kuasa-Mu. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja disampaikan, sehingga menjadi berkat buat kami sekalian yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Ya, ada sukacita pagi ini, amin. Ada. Puji Tuhan ya. Tidak terasa kita bisa melewati hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita menginjak minggu terakhir di bulan terakhir tahun 2024. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melewati 4 minggu Advent, ya, di mana di dalamnya kita bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan kisah Natal yang sudah kita rayakan bersama. Beberapa waktu sudah kita lewati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita semua tentu diberkati melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita berturut-turut selama 4 minggu. Adakah yang nyantol satu saja tema sepanjang 4 minggu? Adakah yang masih ingat minggu terakhir aja kemarin? Ya, pengharapan apa itu? Ya, bicara tentang pengharapan Natal. Ya, Natal itu sesungguhnya membawa pengharapan buat kita. Ya, sehingga kita dapat merayakan. Puji Tuhan ya, masih jelas di benak pikiran kita, masih ingat. Saya berharap tidak lupa semua 4 minggu berturut-turut Tuhan memberitahukan tentang apa yang sudah Dia kerjakan untuk kita umat manusia, sehingga kita merayakan, memperingatinya, menyambut hari kelahirannya. Tidak hanya sekedar menyambut sebagai peringatan, tapi menyambut sampai ke dalam hati kita, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Puji Tuhan ya. Masih ingat ya. Nah, kita mengucap syukur Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa ada sebagaimana kita adanya sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata ya. Sadar atau tidak sadar kita, kalau kita bisa ada di penghujung tahun 2024, sebentar lagi nanti akan kita menyakhirinya. Itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema,
Your grace is enough. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rahmatmu, anugerahmu atau kasih karuniamu selalu cukup. Ya. Rahmatmu, anugerahmu, kasih karuniamu selalu cukup. Ini yang dipakai kalimat grace, ya. Bukan grace yang tak detail, ya. Grace, yang anugerah, ya. Kemurahan, rahmat, kasih karunia. Oleh sebab itu saya mengajak kita, mari buka bersama-sama Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda akan membaca ayat yang ganjil. Para orang tua akan membaca ayat yang genap. Ya. Sudah siap semua akan membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dimulai dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dengan suara yang jelas. Jangan bawa kami saja, ya. Suaranya keluarkan supaya jelas kita mendengar firman Tuhan hari ini. Silakan anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda yang bisa baca. Ya. Mulai 1, 2, ya. Kamu hidup di dalam dunia ini, karena kamu mengikuti kuasa itu yang sekarang sedang terjadi dalam orang mereka. Sebenarnya dahulu kami semua juga begitu di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan tidak menuruti kehendak daging dan kehendak yang jahat. Pada dasarnya kami Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu bukan hasil usahamu, tetapi Dia Allah. Karena kita ini telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan maksudnya, Ia mau supaya hidup dalamnya. Baik, sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengemukakan, menjelaskan tentang interpretasi dari kasih karunia, rahmat, anugerah. Ya. Kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa. Dalam bacaan kita tadi, barusan kita membacanya, Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa ternyata
semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Semua manusia berdosa, tidak terkecuali. Semua kita, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kita telah jatuh di dalam dosa. Hari Natal kemarin sudah dijelaskan apa akibat yang kita terima ketika kita jatuh di dalam dosa. Yang pertama mengalami apa? Kematian rohani. Dampak dari kehidupan manusia yang diperbudak oleh dosa. Kalau dia tidak bertobat, ya, mengalami kematian secara rohani. Yang kedua apa? Kematian dan kekal dulu, roh jasmani dulu, yang kekalnya belakangan. Masa langsung ke neraka, tidak mengalami kematian jasmani, ya. Harus mengalami dulu kematian jasmani. Berarti penderitaannya 2 kali. Sudah mati secara tubuh jasmani, mati lagi secara kematian kekal, neraka api yang menyembunyikan. Kematian secara jasmani. Tadi kematian secara rohani, hubungan kita dengan Allah yang selama ini begitu baik telah terputus akibat dari kita jatuh di dalam dosa. Mengalami kematian secara jasmani yang kedua, bahwa kita harus mati. Ya, tubuh jasmani ini harus mengalami kematian. Dan yang ketiga, mengalami kematian kekal, di mana kalau kita tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Ya, tidak usah saya jelaskan lagi, Bapak Ibu Saudara. Pak Herman sudah begitu jelas menjelaskan kepada kita. Ya. Bahwa kenyataannya manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sepantasnya mereka harus diberkati. Mereka harus mengalami penghukuman daripada Tuhan. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak ada satupun di antara manusia hidup benar. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kita merasa kita orang baik, kita orang benar. Semua tidak ada perbedaannya. Kita semua sama. Kita adalah orang-orang berdosa. Semua sama di hadapan Allah. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Sama-sama kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan di luar Kristus, di luar kasih karunia, manusia berdosa telah mati di dalam dosa-dosanya dan hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan. Akibat dari manusia hidup dalam dosa, selain tadi yang sudah saya sampaikan, mereka mengalami kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Jika mereka tidak bertobat, hidupnya pasti binasa. Namun berita sukacita untuk kita hari ini, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus pun juga mengalami pergumulan. Karena kehidupan mereka terus diperbudak oleh dosa. Mereka tidak tahu jalan keluarnya. Makanya Paulus dalam suratnya menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, memberitahukan kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa sekalipun pada dasarnya kita orang berdosa, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai dan mengalami penghukuman daripada Allah. Tetapi Allah penuh dengan cinta kasih. Amin. Allah itu adalah kaya dengan rahmat-Nya, kaya dengan kasih karunia-Nya, kaya dengan anugerah-Nya. Dia limpahkan kepada kita, sehingga tadinya kita orang berdosa mengalami penebusan melalui
kelahiran Yesus Kristus dan juga kematiannya di atas kayu salib. Hanya karena kasih karunia, hanya karena rahmat dan anugerah yang begitu besar, yang begitu agung, yang dinyatakan oleh Allah, dicurahkan kepada kita orang berdosa, sehingga Allah berkenan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kebinasaan dan juga dari kematian. Saya mengajak kita akan melihat bersama-sama tentang apa itu berkenaan dengan keselamatan yang merupakan pemberian Allah kepada kita manusia berdosa. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar mereka senantiasa mengingat akan hal ini, bahwa kasih karunia, anugerah, rahmat yang Allah berikan kepada mereka tanpa tuntutan syarat apapun, bahwa semua tindakan penyelamatan hanya bersumber dari Allah, bukan karena usaha manusia. Kasih karunia anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita orang berdosa sebagai hadiah dan sekaligus sebagai bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita orang berdosa. Manusia telah diperbudak oleh dosa. Kita tidak mampu untuk mencapai Allah. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita butuh pertolongan. Kita butuh seseorang untuk menarik kita dari lumpur dosa kita. Kita tidak bisa mencapai Allah untuk memperoleh keselamatan itu. Karena itulah Allah berinisiatif. Karena itulah Allah berinisiatif. Dia turun ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Sudah kita lihatkan beberapa waktu ini. Dan sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, memperingati tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Karena Allah melalui anaknya Yesus Kristus menyerahkan dirinya, hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Dan itulah tindakan yang dilakukan oleh Allah untuk menyatakan anugerahnya kepada kita, menyelamatkan kita. Karena itulah Allah mengaruniakan suatu pemberian besar, pemberian terbesar bagi kita manusia berdosa. Dan tindakan pemberian Allah kepada kita manusia yang berdosa ini, itulah yang disebut dengan anugerah. Itulah yang disebut dengan rahmat. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Makanya your grace is enough. Ini tidak hanya berbicara tentang rahmat, anugerah, kasih karunia yang cukup diberikan Allah kepada kita, tetapi lebih daripada itu. Dan kita akan merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Itulah tindakan pemberian Allah kepada kita umat manusia berdosa. Dia mau menyelamatkan kita, tetapi dengan cara dia menyatakan kasih karunia. Mari kita bersama-sama melihat apa itu rahmat. Ya, saya berharap kita bisa memahami, mengerti kata ini. Ya, jangan kita hanya mengucapkan anugerah, rahmat, kasih karunia tanpa kita memahami makna yang sesungguhnya. Apa itu rahmat? Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Nah, beberapa definisi akan kita mengerti tentang apa rahmat, anugerah, dan kasih karunia. Boleh lihat di depan saya.
persiapkan. Saya minta tolong Grace untuk membantu saya. Sekalipun dia sedang persiapan operasi besok hari Senin. Bantu Grace Mama untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pakai PowerPoint supaya tidak ngelantur. Ya, kalau pakai ini tertib. Ya, saya senang sekali kalau pakai PowerPoint. Kadang-kadang memang tidak bisa dipersiapkan karena kondisi. Apa itu rahmat? Apa itu anugerah kasih karunia? Di sini disebutkan beberapa yang menjelaskan tentang rahmat. Yang pertama, rahmat itu pemberian anak, hadiah. Ya. Hadiah yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima, untuk kita dapatkan, dikasih Allah kepada kita. Saya memberikan hadiah kepada seseorang, sebenarnya dia tidak layak, tidak pantas untuk menerima, tapi diterima, didapatkan karena pemberian itu. Ya, pemberian Allah, hadiah yang terbesar, hadiah Allah. Rahmat atau anugerah kasih karunia disebutkan di sini bahwa mendapatkan apa yang tidak pantas untuk kita dapatkan, sesuatu yang berharga yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Itulah yang disebut anugerah. Kita nggak layak menerima, tapi Allah berikan kepada kita. Dahsyat dan luar biasa, bukan? Tidak pantas, tidak layak kita mendapatkan menerimanya. Karena siapa kita? Siapa diri ini? Siapa kita sesungguhnya? Kita adalah orang berdosa, diperbudak oleh dosa. Tapi karena kasih karunia, rahmat anugerah Allah yang begitu besar, yang ingin membebaskan kita, menyelamatkan kita. Kita menerimanya sekalipun kita tidak layak. Berikutnya disebutkan di sini suatu kebaikan yang tidak layak diterima yang Allah berikan kepada kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, dari seluruh yang ada di dalam aspek hidup kita, Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita tidak layak menerima. Di sini juga disebutkan tentang apa itu rahmat anugerah kasih karunia, yaitu kebaikan yang tidak layak kita terima dan tidak pernah kita usahakan. Ya, ingat ini ya, tidak pernah kita usahakan, dan kalau kita pun mengusahakan kita tidak mampu. Tidak mampu mau amal, berbuat baik, mau kasih persembahan banyak dan sebagainya, tidak mampu mendapatkan itu, dan kita tidak akan menerimanya. Seakan-akan kita mau menyogok Tuhan. Makanya kan ada jemaat tidak datang ibadah, tapi persembahannya di bawah. Tolong titip bawa persembahan, dikira dia bisa nyogok Tuhan supaya dia selamat. Bawa dulu persembahan ini, kasih di gereja, titip persembahan, tapi orang yang tidak datang. Kan ini celaka, ya? Tidak bisa dengan itu, tidak bisa diselamatkan, pasti binasa. Jangan coba-coba kita menyogok Tuhan. Datang harus ke gereja sendiri, bawa persembahan. Jangan kasih persembahan banyak, tapi kita enggan datang beribadah. Kita pikir lewat persembahan kita, lewat pemberian kita bisa menyogok Allah. Kita menerima, mendapatkan keselamatan. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa kita usahakan. Selanjutnya disebutkan di sini anugerah atau rahmat kasih karunia merupakan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, betapa Allah mengasihi kita. Kasih sayang Allah, kemurahan hati Allah diberikan kepada kita orang berdosa tanpa syarat. Dia tidak minta syarat. Saya mengasihi engkau
aku mengasihi engkau, tapi engkau harus begini. Bukan. Ya. Bukan kasih sayang yang seperti curahkan oleh pasangan suami istri. Saya mengasihi engkau, tapi engkau juga harus begini. Kalau Tuhan enggak pakai syarat. Mengasihi dia sungguh-sungguh mengasihi. Kasih sayangnya, kemurahan hatinya diberikan kepada kita, orang berdosa tanpa syarat. Selanjutnya, rahmat, anugerah atau kasih karunia di sini disebutkan anak Tuhan. Kemurahan hati Allah kepada kita, ini yang penting sekali, agar kita dapat menjawab panggilan. Ya. Sebenarnya dari semula, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memanggil kita dan Dia ingin menyelamatkan kita. Nah, kasih karunia itu dinyatakan, diberikan agar kita meresponi panggilan Tuhan. Kemurahan hati Allah yang diberikan kepada kita agar kita dapat menjawab panggilan, meresponi panggilan Tuhan yang sejak kekekalan, bahwa Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia sebenarnya tidak mau membinasakan kita, sekalipun kita pantas layak untuk dibinasakan karena dosa-dosa kita, tetapi kasih sayang Allah luar biasa. Ya. Dia menyatakan kemurahan hatinya kepada kita orang berdosa, supaya apa? Kita menjawab panggilannya, kita meresponi panggilannya. Makanya kalau orang Kristen, kita yang percaya kepadanya, ketika Tuhan memanggil kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, kemurahan hatiannya kepada kita, responi segera. Jangan tunda-tunda, jangan berlama-lama. Ya. Responi segera. Dia menyatakan kemurahan hatiannya, agar supaya kita menjawab panggilannya untuk menjadi anak-anaknya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan dalam kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Itu yang disebut Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan mau kita selamat, supaya apa? Kita hidup bersama dengan Tuhan, menikmati keindahan surga. Tuhan tidak mau biarkan kita binasa, makanya kasih karunia itu diberikan, anugerahnya, rahmatnya diberikan kepada kita. Louis Berkhof, seorang teolog reformasi, dia mengungkapkan tentang apa itu rahmat, apa itu kasih karunia, apa itu kemurahan hati Allah, apa itu anugerah. Louis Berkhof memberikan satu statement tentang apa itu anugerah. Disebutkan di sini, dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Anugerah, rahmat, kasih karunia adalah kemurahan hati Allah yang tidak layak diterima terhadap semua orang yang ditujukan dalam pemeliharaan. Anugerah, rahmat, kasih karunia disebutkan oleh Louis Berkhof merupakan tindakan penyelamatan dan pemeliharaan Allah yang tidak layak diterima, dan termasuk di dalamnya berupa kebaikan belas kasihannya terhadap orang berdosa. Itulah yang diungkapkan oleh Louis Berkhof tentang apa itu kasih karunia. Nah, tidak hanya serentetan dari kita memahami tentang apa itu rahmat, anugerah, dan kasih karunia, tetapi Alkitab membuktikan kepada kita semua, supaya kita tidak hanya berpatokan kepada apa yang disampaikan tadi.
Kita tidak hanya berpatokan kepada apa yang dikatakan oleh Louis Becro, tetapi kita harus mengerti dalam kebenaran firman Tuhan. Ada dasar firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita tentang apa itu rahmat, apa itu anugerah, apa itu kasih karunia. Seperti apa anugerah, rahmat, kasih karunia yang Tuhan curahkan kepada kita. Jelas di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, disebutkan tentang apa itu anugerah. Sebenarnya banyak yang diungkapkan oleh perjanjian lama, tapi saya hanya memilih satu dari kitab Yeremia, Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan berkata kepada kita, ingatlah akan sengsaraku dan kemarahanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Inilah yang diungkapkan oleh Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama. Diungkapkan oleh Nabi Yeremia, menulis kitab Ratapan ini, bahwa Yeremia mengungkapkan tentang anugerah, tentang rahmat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Anugerah Tuhan, rahmat Tuhan tidak hanya cukup, tidak hanya selalu cukup bagi kita, tetapi tidak pernah habis-habisnya. Anugerah rahmat Tuhan, kasih karunia itu tidak pernah berkesudahan. Anugerahnya itu begitu besar, selalu baru setiap hari. Yang kita rasakan sebagai saudara setiap pagi, anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, baru setiap hari. Ya, yang ada kuasa baru setiap hari. Perjanjian baru juga menceritakan di Efesus 1:6-7, Efesus 2:8-9, Filipus 3:8, ayat 5-7 tidak perlu saya bacakan, di sini sudah ada. Di sini mengungkapkan kepada kita apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat Efesus, kepada teman sekerjanya Titus. Dia mengungkapkan bahwa anugerah itu adalah pemberian Allah. Anugerah itu, kasih karunia itu baik, yang bukan hanya cukup melimpah, tetapi besar dan kaya. Itu yang diungkapkan oleh Alkitab, menjelaskan tentang ini. Apa itu anugerah? Sekarang kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara tentang rahmat, anugerah, kasih karunia. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa dan pada saat kapan rahmat, anugerah, kasih karunia itu diberikan kepada kita? Ya, tentunya ada pertanyaan dong ya. Kapan Tuhan curahkan anugerah itu? Pada saat kapan? Apakah pada saat kita lagi baik-baik? Apakah kita sedang dalam keadaan sadar? Ya? Apakah kita sedang dalam keadaan tidak berdosa? Ya? Apakah kita sedang dalam keadaan benar? Bukan, Bapak Ibu Saudara.
pada saat dalam hal apa dan pada saat kapan rahmat anugerah kasih karunia yang dari Tuhan dicurahkan diberikan kepada kita. Yang pertama adalah dalam hubungannya dengan dosa. Pada saat kita sedang hidup dalam dosa, dalam hubungan dengan dosa, ya, disitulah kasih karunia, anugerah, rahmat Tuhan curahkan kepada kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kita berpikir sudahlah memang sudah hidup dalam dosa, sudah begini-begini. Tidak seperti itu. Allah mencurahkan rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia pada saat kita sedang hidup di dalam dosa. Disitulah anugerah Tuhan. Ayat 1 sampai 4 disebutkan di sana dari Efesus pasal yang kedua. Pada saat manusia hidup dalam dosa, yang seharusnya, yang sepantasnya manusia harus dimurkai, manusia harusnya dihukum. Tapi di sanalah kasih karunia, rahmat anugerah dari Tuhan dicurahkan kepada kita. Allah berinisiatif kepada saudara, tidak menunggu kita datang, karena kita sedang dalam keadaan berdosa. Kita tidak mampu menolong diri kita, tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita tidak mampu mencapai Allah. Disitulah kasih karunia, disitulah anugerah, rahmat dicurahkan, diberikan kepada kita. Oh, betapa hati Allah penuh dengan cinta kasih. Dia sangat mengasihi kita, dan itu tidak boleh kita lupakan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Seharusnya kita dimurkai, seharusnya kita dihukum, namun disitulah anugerah Allah dicurahkan. Makanya di ayat 4 Paulus menulis berkata demikian, tetapi Allah yang kaya dan dengan rahmat melimpahkan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23 tadi membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang benar. Semua orang telah jatuh di dalam dosa. Semua kita berdosa. Hamba Tuhan, pendeta, majelis, jemaat, anak kecil, bayi, semua kita berdosa. Tidak ada seorang pun kita benar. Makanya harus sadar kita, ya, sadar. Tidak ada apa-apanya berdosa kita ini. Tidak mampu mencapai Allah. Mau kita jungkir balik, berdoa, melakukan kebaikan, bagi-bagi uang sana sini, tidak ada artinya. Kalau tanpa kita menyadari akan kasih karunia anugerah yang telah dilimpahkan dalam anugerah Allah dilimpahkan kepada kita. Kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita, orang berdosa, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kedatangannya ke dalam dunia mau lahir di kandang yang iman, hanya untuk mencari kita, hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dalam hal apa dan pada saat kapan rahmat, anugerah, dan kasih karunia dicurahkan, diberikan oleh Allah kepada kita orang berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalimat ini sangat keras, garis bawah ya. Allah menunjukkan kasih-Nya bukan pada saat kita baik-baik saja,
Bukan pada saat kita hidup benar, tetapi justru pada saat kita hidup di dalam dosa. Dikatakan di sini, ketika kita masih berdosa, disitulah anugerah Tuhan, rahmat, kasih karunia Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ketika kita masih berdosa. Oh Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Di tengah-tengah keberdosaan hidup kita, Allah mencari kita. Allah menyatakan kasih Tuhan, rahmat kemurahan-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita. Orang berdosa, Dia tidak menghendaki kita binasa, tetapi Dia mau supaya kita diselamatkan. Tuhan merampas kita dari kematian berat. Nanti Dia menginginkan supaya kita diselamatkan. Dalam hal apa dan pada saat kapan anugerah, rahmat, kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita? Yang berikutnya, yaitu dalam hubungan yang dengan pergumulan hidup kita. Siapa sih tidak bergumul? Semua kita bergumul. Pergumulan hidup kita yang tak pernah habis-habis. Kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan di dalam perjalanan hidup kita. Ini ditulis oleh Yeremia, Ratapan 3, ayat 21 sampai 23. Dia dapat berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Diungkapkan oleh Yeremia karena dia sendiri mengalami pergumulan yang berat. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang melayani di tengah-tengah bangsa Israel yang tegar tengguh, bangsa Israel yang enggan untuk bertobat. Ditolak Nabi Yeremia, tidak diterima pelayanannya, makanya dia bergumul. Dia mengalami tantangan yang begitu berat. Apakah aku melanjutkan pelayanan ini atau saya mundur? Ya. Apakah saya biarkan pelayanan ini? Tidak, susah saya melayani. Saya bisa hidup tenang tanpa saya melayani. Yeremia seorang nabi, tapi dia pun tidak terluput dengan segala pergumulan hidup. Datang silih berganti, sampai disebutkan dia seorang nabi yang penuh dengan pergumulan. Nabi yang setiap malam menangis. Ya. Saya kalau meninggal di depan Yeremia, kalau setiap malam menangis, berarti pergumulan berat. Pergumulan satu saja kita tidak pernah berhenti menangis. Melihat anggota keluarga kita sedang dirawat di rumah sakit, mengalami masalah, mengalami tantangan, diri kita pun tidak pernah lepas dengan tantangan. Silih berganti menerpa hidup kita. Menangis, karena mungkin itu yang kita lakukan. Hanya bisa menangis, datang sama Tuhan. Oh, betapa beratnya pergumulan ini Yeremia rasakan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Yeremia tetap berharap kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa anugerah Tuhan cukup, anugerah Tuhan melimpah-limpah, dinyatakan di dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan baru setiap hari. Itulah dia tidak pernah berhenti berharap sama Tuhan. Dan ini yang perlu kita pelajari dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang begitu berat. Saya kemarin mendapat telepon dari anak kami di Bali. Dan dia video call sedang ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit di Lampung. Saya tadi dia ada masih 2-3 hari. Berharap terus sama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Sekali dulu diizinkan menerima sakit. Ternyata ada mami sudah sampai ke Bali. Ya, waspada Tuhan. Makan banyak-banyak, istirahat banyak. Jangan terlampau stres, dikuasai dengan stres. Ya, tenang hidup.
menenangkan diri di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ada di tempel di sini, diutus dia. Mama, kemudian sakit, kok kasih mama ini hari Senin mau bawa adek mau kasih di telinganya ada betul. Saya harus kuat, saya tidak boleh lemah, ya, karena saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Semua kita tidak terkecuali, saya Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, entah itu ringan, entah itu pas-pasan, entah itu berat. Namanya pergumulan, tidak ada yang ini. Semuanya tidak mungkin. Membuat kita bisa mundur, membuat kita putus asa. Tetapi Yeremia sebagai seorang nabi Tuhan, dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan, berharap pada kasih setia. Nah, ini namanya pergumulan hidup. Mungkin engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita tidak sama, mungkin berbeda-beda. Ada yang bergumul karena ekonomi. Saya mau tanya kepada kita banyak uang, tapi sakit-sakitan. Kita tidak punya uang, tapi sehat, sukacita. Kita mau pilih mana? Mau pilih mana? Banyak uang sehat. Banyak uang, tapi sakit-sakitan. Mulai putus asa. Banyak. Kita semua di sini tidak ada yang kebanyakan uangnya, semua sama ya. Semua berjuang supaya kita bisa hidup setiap hari. Banyak utang. Berjuang, ada yang jualan, ada bukalapak, ada negeri, ada bangun tulang siang malam, ada yang pelayanan supaya bisa makan setiap hari. Ya. Ada yang duduk-duduk di rumah saja juga pun pergumulan supaya ada yang dimasak. Ya. Harus berjuang. Ya. Tidak terkecuali. Jadi anugerah Tuhan, rahmat kasih karunia dari Tuhan dilimpahkan curahkan pada saat kita sedang mengalami pergumulan. Saya percaya bahwa saya bisa melewati, bisa menghadapi, sekalipun tidak mudah. Ya, dua anak sedang sakit. Bisa-bisa kita kalau tidak punya kekuatan mundur, loyo kita melayani, lemas, tidak ada sukacita, ya. Tidak mampu melakukan persiapan khotbah ini berhari-hari. Sudah mulai lemah kita, tidak kuat, menyerah. Tuhan begini sih. Bukankah saya sudah melayani Tuhan, berjuang. Kata Tuhan belum seberapa itu Catherine, belum seberapa. Lihat pengorbananmu untuk menyelamatkan, menebus dosamu. Belum seberapa yang kau lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan hitung-hitungan layani. Belum seberapa. Jangan hitungan apa yang kau berikan. Belum seberapa. Tidak bisa akan membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup. Jadi itu yang kedua. Dalam hal apa? Pada saat kapan? Kasih karunia anugerah, rahmat Tuhan curahkan pada dalam hidup kita. Selain dalam hubungannya dengan masalah usaha kita, tetapi yang kedua adalah dalam hubungan dengan masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Jangan kita merasa bahwa hidup ini enak-enak saja. Ya. Tetapi sadar atau tidak sadar bahwa di depan kita ada tantangan pergumulan yang silih berganti dengan kami. Tetapi kasih karunia anugerah Tuhan cukup, bahkan selalu melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak boleh gentar, tidak boleh takut, tidak boleh putus asa. Karena anugerah Tuhan ini melebihi dari apa yang kita alami. Dari pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan yang kita alami. Lebih daripada cukup. Kita bisa berharap kepada Tuhan. Karena setiap hari Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita dapat melewati
disebut dengan anugerah. Dan pada saat kapan, dalam hal apa dan pada saat kapan anugerah yang dicurahkan, yaitu berhubungan dengan kehidupan kita, masalah, pergumulan, kesulitan ekonomi kita, juga tantangan-tantangan yang lain yang kita hadapi. Anugerah Tuhan selalu cukup. Masalah pekerjaan kita, anugerah Tuhan dicurahkan. Ya, mungkin hari ini sepi, tidak ada orderan, tidak ada pemasukan, tapi anugerah Tuhan cukup. Besok dia kasih lebih. Ya, luar biasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan kita. Hari ini mungkin kita lagi sedang bingung, tapi tidak dibiarkan, dibiarkan kita oleh Tuhan. Dia selalu menyatakan kasih sayang. Itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Yang terakhir, dalam hal apa dan pada saat kapan rahmat, anugerah dan kasih karunia Tuhan diberikan, dicurahkan kepada kita. Itu dalam hubungannya pada saat kita sedang mengalami kelemahan. Ya, ada di sini merasa kuat, amin. Ya ada ya. Semua kita orang-orang lemah, kita butuh pertolongan, butuh anugerah Tuhan. Pada saat kita sedang mengalami kelemahan iman bisa juga terjadi. Lemah iman kita, apalagi kalau pertolongan yang lain, surut ya. Kelemahan iman, kelemahan rohani. Kita mengalami pencobaan. Ya. Cobaannya berat sekali. Ya. Cobaannya berat sekali. Baru saya selesai datang lagi. Dan rasa-rasanya Tuhan pernah berhenti mencoba. Oh saudara, jangan bilang kalau pencobaan itu yang Tuhan bukan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, kita diperhadapkan dengan cobaan-cobaan karena mungkin Tuhan sedang menguji kita. Pencobaan itu datang karena Tuhan mau melihat kita seberapa kuatnya kita, seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan ketika cobaan itu. Kita tidak hanya mengalami kelemahan secara rohani, kelemahan iman. Ya. Coba ingat sepanjang 1 tahun ini, pernah nggak lemah imannya? Aduh, lagi tidak ada uang. Aduh, mau belanja apa ini? Langsung sering lemah imannya. Ya, gak mau datang ke gereja, gak mau pelayanan, gak mulai melakukan Tuhan, gak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Coba renungkan 1 tahun, nggak usah 1 tahun, mungkin sudah lupa. Hari-hari kemarin, waduh, sebentar lagi sudah mau tahun baru. Ini belum tercapai, harapan-harapannya belum terkabulkan, sudah mulai lemah. Kita sudah mulai dulu. Dalam hal apa dan pada saat kapan rahmat, anugerah dan kasih karunia Tuhan curahkan kepada kita, yaitu pada saat kita sedang mengalami penderitaan sakit. Ya, pada saat kita mengalami penderitaan sakit, ya, anugerah Tuhan cukup. Serasanya tidak kunjung sembuh, ya, sudah berusaha berobat kemana-mana, kok masih seperti ini. Ya. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Anugerah dan rahmat selalu dicurahkan dengan limpahnya. Ya. Saya nggak usah banyak bicara, ya. Saya mengalami sendiri. Di ponis dokter, saya harus 1-2 tahun pemulihan kesehatan saya. Tapi dengan satu keyakinan berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Semua yang belajar, ya, bisa sehat sampai hari ini. Sekalipun kadang-kadang terseok-seok, ya, kadang-kadang juga
kambuh, datang lagi, tiba-tiba sembuh. Tapi anugerah Tuhan terus mengalir. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita bergumul dengan kesehatan kita. Sudah mengeluarkan uang banyak, berobat di mana-mana, makan makanan yang bergizi. Ya, saya setiap hari makan telur buah. Ya, kadang dari 1 kilo ada beberapa hari untuk apa supaya sehat. Tapi bukan itu untuk kita bergantung supaya kita sehat, tetapi datang pada Yesus. Ya. Jadi anugerah Tuhan dilimpahkan cukup bagi kita saat kita sedang menderita sakit. Saya terharu mendengar kesaksian daripada ibu kita, ya, dengan kondisi Bapak Hendrik Simanjuntak pada waktu dia mengalami operasi. Sebenarnya tubuhnya begitu lemah, sempat mengalami krisis. Ya. Tapi ketika kita merenungkan, bawa dalam doa, berharap sama Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan curahkan dan curahkan. Menurut dokter Bapak ini operasi yang paling hebat yang dia lakukan untuk operasi orang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau melihat perkembangan Bapak Hendrik sampai hari ini, bukankah itu semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita tidak hanya melihat kepada Bapak Hendrik, melihat kepada kita semua. Saya tahu Bapak Tumpat, Bapak Simanjuntak, Ibu Karolina, mereka bergumul dengan kesehatan. Bukan hanya saya, Ibu Fiona, Bapak Novi, semua kita. Tidak ada satupun kita sehat juga. Ya, beberapa waktu ini ada banyak jemaat kita sakit karena memang situasi kondisi dengan iklim yang ekstrim, kita semuanya diserang oleh sakit penyakit. Tapi ingat Bapak, anugerah Tuhan selalu cukup. Rahmat kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Sekalipun tubuh ini kita lemah, tidak punya kekuatan untuk melakukan. Puji Tuhan, Ibu Karolina diberikan keberanian, diberikan iman untuk menangkan beribadah kepada Dia. Saya selalu bilang sama Ina, semangat, modalnya semangat, ya, semangat dan terus berharap bersama kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya Tuhan nampak harapan kita. Kepadanya kita bisa bergantung, berpegang tangan kita adalah kepada Tuhan. Karena sebentar lagi kita bisa lemah, bisa jatuh, kita bisa tepar, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tidak mengira, tiba-tiba datang sakit penyakit. Oh Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa kita sehat-sehat, bukan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit penyakit yang diizinkan kepada kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia bagimu. Karena justru dalam kelemahan kuasaku semakin sempurna. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Kalau kita baik-baik saja, tidak mengalami sakit penyakit, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan izinkan sedikit saja, Dia colek kita, sedikit saja kita lemah, tepar, tertidur, terbaring di rumah sakit. Tuhan lagi mengajarkan kita supaya kita tidak sombong, kita tidak merasa kita kuat, kita hebat. Makanya kadang-kadang Tuhan sentil kita. Nah, disitulah anugerah Tuhan cukup melimpah buat kita, dicurahkan. Karena saat itu kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Makanya kita dipaksa, bukan terpaksa, didorong oleh Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu ini tidak mampu, Dia sampai. Tidak ada Tuhan. Oh Saudara, hipertensi sedikit aja, kambuh, tidak ada ampun. Makanya kalau sampai hari ini kita bisa sehat, bisa melangkah, datang ke rumah Tuhan beribadah,
bersekutu bersama-sama. Bukankah itu anugerah Tuhan? Jadi makanya kalau Tuhan izinkan kita sakit, jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Belajar bersyukur, jangan mengeluh. Dan kita harus mengintrospeksi. Pasal Tuhan izinkan itu, Dia sedang mengingatkan kita supaya kita jangan sombong, jangan sok hebat, ya. Izinkan kita sakit, ya. Dan kalau yang belum mengalami sakit, ya mohon jangan sakit, ya. Tapi kalau sampai itu terjadi, itu Tuhan sedang mengajarkan kita, mengizinkan kita supaya kita tidak sombong, angkuh. Ya. Jadi masih sehat, belajar untuk rendah hati, belajar untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai sudah sewa-sewa kita. Makanya sisa hidup ini sekarang dengan berhubungan dengan kesehatan, tetap melayani Tuhan. Apapun ditempuh, untuk naik busway, info, datang, pelayanan. Kadang-kadang keringan itu berpegang melayani, terus berdoa terus Tuhan, saya lagi nggak sanggup untuk melayani. Tolonglah biar bisa melanjutkan perjalanan Tuhan buatkan, kasih karunia dengan rahmatnya, anugerah ijrahkan saya supaya apa? Buat kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Kalau ada di antara kita bergumul dengan sakit penyakit, di saat itu Tuhan mencurahkan anugerah. Dan kita bisa bangkit sehat, bisa lagi kembali beraktivitas melakukan. Tadinya kita bergumul dengan kesehatan kita, sudah diurut, sudah dibawa ke dokter, tapi kok begini. Jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara, tetaplah berharap karena rahmat Tuhan sedang melimpahkan hidup kita. Anugerah mencukupkan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan untuk Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Tuhan mengasihi kita yang berbeda dengan keinginan. Tuhan mengasihi kita yang sakit-sakitan, yang berbulan pergumulan, yang sakit penyakit. Tuhan mengasihi kita dan Dia mau mencurahkan anugerahnya. Itu sebabnya respon ini sudah Tuhan. Terima dengan ucapan syukur. Katakan Tuhan, hari ini saya sembuh karena Engkaulah pengharapan hidupku. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan karena anugerahnya cukup bagi kita semua. Mari nyanyikan pujian yang besar anugerahnya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan sebagaimana Tuhan berdiri di hadapan hanya dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan lagu ini sambil merenungkan kalimat demi kalimat dari lagu ini. Kita Tuhan diharapkan Tuhan menyanyikan lagu ini bersama.
sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali mengingatkan kami tentang betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang melimpah-limpah Engkau curahkan bagi setiap kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa dan kelemahan, penuh dengan pergumulan dan sakit penyakit. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kemurahan hati, Allah yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami binasa. Kalau Engkau sudah menebus dosa dan kesalahan kami, maka apapun pergumulan, apapun sakit penyakit yang kami derita, yang kami alami saat ini, Tuhan mampu akan menyelesaikannya. Asalkan kami percaya dan terus berharap kepada kasih setia Tuhan, terus berharap kepada rahmat, anugerah, dan kasih karunia kepada Tuhan. Tuhan, memberikan firman-Mu di hati kami. Tolonglah kami semua jemaat yang datang pada hari ini, biarlah kami terus dapat menjalani hidup kami setiap hari dengan terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami pun meresponi kasih karunia-Mu dengan terus melayani Tuhan, dengan terus hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghidupi anugerah Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga kami pun dipakai untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau bekerja di dalam hati dan hidup kami, supaya saat kami sedang mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan hidup dan penderitaan sakit, kami tetap menaruh pengharapan hidup kami kepada Tuhan, karena begitu besarnya rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami semua melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.